Siklus belajar Kolbe, pembelajaran berbasis pengalaman. David Kolbe adalah seorang profesor emeritus dari Organizational Behavior yang lahir di Amerika Serikat pada tahun 1939. Beliau adalah spesialis pembelajaran yang mengembangkan model pembelajaran berbasis pengalaman, yang disebut siklus pembelajaran. Model pembelajaran ini dimuat pada bukunya yang berjudul Experiential Learning pada tahun 1994. Model pembelajaran ini memberikan wawasan tentang bagaimana seseorang belajar. Model ini berisi gaya belajar yang berbeda. Anda perlu memahami gaya belajar yang berbeda agar Anda dapat menetapkan tujuan pembelajaran yang kondusif bagi setiap anak dan kemampuan mereka menyerap informasi. Model ini mencerminkan cara anak belajar dari pengalaman, dan demikian mendukung konsep pembelajaran seumur hidup anak. Preferensi gaya belajar itu sendiri adalah hasil dari dua pasang variabel, atau dua pilihan yang kita ambil, yang disajikan oleh Kolbe sebagai garis sumbu yang saling bertantangan di kedua ujungnya. Sumbu horizontal menunjukkan bagaimana anak memproses informasi. Di sisi kiri, anak aktif melakukan. Di sisi kanan, anak pasif memperhatikan. Sumbu vertikal menunjukkan bagaimana anak mengalami informasi. Pada sisi bawah, abstrak, anak berpikir. Pada sisi atas, nyata, anak merasa. Model ini terdiri dari dua dimensi. Dimensi pertama adalah 4 elemen belajar, yang ditempatkan di dalam lingkaran, yang berada pada ujung sumbu horizontal maupun vertikal. Dimensi kedua adalah 4 gaya belajar, yang menjadi bagian lingkaran, terhubung pada sumbu horizontal maupun vertikal. Yang pertama, elemen pengalaman konkret, yaitu anak belajar dari pengalaman langsung, emosi, intuisi, dan perasaan. Selanjutnya, elemen observasi reflektif, yaitu anak belajar dengan merenung, mengamati, dan memahami dari jarak jauh. Berikutnya, elemen konseptualisasi abstrak, yaitu anak belajar melalui analisis logis, teori, konsep, dan ide. Yang terakhir adalah elemen eksperimen aktif, yaitu anak belajar dengan langsung mencoba, praktik, dan mengambil tindakan. Keempat elemen ini ditempatkan di dalam satu lingkaran, spiral pembelajaran, yang bisa dimulai dengan salah satu dari 4 elemen. Tapi biasanya akan dimulai dengan pengalaman konkret. Model ini menunjukkan proses pembelajaran. Ini menyimpulkan ulasan kita tentang dimensi pertama, yaitu 4 elemen pembelajaran. Dari 2x2 pernyataan pada kedua sumbu, muncullah gabungan keempat gaya belajar. Diverger adalah kombinasi dari nyata dan memperhatikan. Anak kuat dalam melihat dari banyak sudut, kreatif. Asimilator adalah kombinasi dari abstrak dan memperhatikan. Anak analitis, suka teori dan logika. Konverger adalah kombinasi dari abstrak dan aktif. Anak ini pemecah masalah, suka eksperimen teknis. Akomodator adalah kombinasi dari konkret dan aktif. Anak ini praktis, suka tantangan langsung. Berdasarkan hasil kombinasi dua dimensi, maka kita dapat melihat ciri dan cara belajar anak yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah diverger. Karena anak ini imajinatif, sensitif, suka mengamati dan merasakan, maka cara belajar yang cocok adalah bercerita, diskusi kelompok, eksplorasi bebas, dan bermain peran. Yang kedua adalah asimilator. Karena anak ini analitis, logis, suka ide dan teori, maka cara belajar yang cocok adalah membaca, membuat baga, skema, menjelaskan konsep. Yang ketiga adalah converger. Karena anak ini problem solver, praktis, fokus pada solusi, maka cara belajar yang cocok adalah eksperimen, proyek sains, coding, game edukatif. Yang keempat adalah akomodator. Karena anak ini spontan, suka mencoba, pembelajar aktif, maka cara belajar yang cocok adalah praktek langsung, field trip, simulasi, dan aktivitas fisik. Model ini sangat bagus karena memberikan gambaran holistik tentang proses pembelajaran. Selain itu,
Model ini bersifat multilinier, artinya setiap tahap saling terhubung dan dapat dilalui secara berulang untuk memperkuat hasil belajar. Kita telah bersama-sama melihat siklus belajar Kolbe, dan siklus belajar Kolbe membantu guru melihat bahwa setiap tahap pembelajaran, mengalami, merenungkan, memahami, dan mencoba, sama pentingnya untuk membentuk pemahaman yang mendalam pada siswa. Oleh karena itu, setelah menyadari peran kita sebagai fasilitator dan agen perubahan, mari kita rancang kegiatan belajar yang memberi ruang bagi murid untuk melewati keempat tahap ini. Dengan begitu, pembelajaran tidak hanya berhenti di teori, tetapi menjadi pengalaman hidup yang mereka bawa dan gunakan di masa depan. Terima kasih, semoga bermanfaat.